Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita bertemu lagi di Voice of Aletheia. Kita bersyukur pagi hari ini atas kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan bagi kita ya. Oke, sudah siap di meja masing-masing bawa Alkitabnya dan kita mau belajar bersama. Sebelum kita akan belajar, mari kita akan berdoa terlebih dahulu memulai dalam Voice of Aletheia pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi, Bapak yang luar biasa, yang sudah memberkati kami hidup demikian rupa. Hingga pagi hari ini dalam kasih dan kemurahan-Mu kami boleh bersama-sama menikmati keindahan pagi, kami boleh menikmati udara yang segar, dan kami boleh menikmati kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Kami menyerahkan waktu ini untuk kami belajar kebenaran firman-Mu, diberkatilah kami semuanya yang mendengar, dan kami bersama-sama akan belajar dari apa yang Kau katakan bagi kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mulai acara kami hari ini. Amin. Oke, pagi semuanya, satu hal hari ini, satu sukacita kalau kita boleh berada di tempat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau kemarin kalian sudah mendengar banyak hal tentang bagaimana tentang alam semesta dan juga bagaimana tentang kasih Tuhan dan begitu sempurna dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita mau belajar bersama bagaimana Allah berbicara melalui anaknya. Allah bisa berbicara dengan apapun, dengan siapapun, dan dengan metode sarana apapun. Allah pertama dengan para tokoh-tokoh pendahulu. Dia berbicara kepada para nabi-nabi. Dia berbicara kepada manusia, kepada alam semesta yang ada ini melalui rasul-rasul. Nah, hari ini kita akan melihat satu yang spesial, yaitu Allah berbicara melalui anaknya. Ada banyak kata metafora di dalam Alkitab, seperti contoh, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Dia berkata juga, Tuhan adalah gembalaku. Itu satu gambaran metafora, nggak mungkin Allah itu kok jadi gembala gitu ya. Tetapi bagaimana metafora mencerminkan, menggambarkan kepada kita bagaimana satu karakter Allah di mana dia memelihara umatnya sebagaikan seorang gembala memelihara dombanya. Bukan berarti manusia domba kan, tetapi bagaimana Allah memelihara kita bagaikan seperti itu. Nah, hari ini kita belajar bersama bagaimana Allah berbicara kepada manusia bukan melalui nabi lagi, bukan melalui rasul lagi, tapi bagaimana Allah berbicara kepada manusia melalui anaknya. Nah, kalian pasti tahu siapa anaknya, gitu ya. Nah, anak bukan berarti dilahirkan secara lahir dari seorang ibu yang hanya secara jasmani saja, tapi anak di sini adalah sebuah gelar, ini adalah sebuah sebutan yang memang dilahirkan melalui Maria sebagai manusia sejati, ingin mewujudkan kepribadiannya yang sejati sebagai manusia. Tetapi di satu pihak dialah Allah yang tidak seperti manusia biasa yang akhirnya manusia total biasa dan dia bukan Allah, tidak seperti itu. Tapi dia juga Allah sejati, tapi menjadi manusia sejati. Nah, kenapa Allah berbicara melalui Yesus? Ada 3 hal kita boleh belajar hari ini. Yang pertama adalah kenapa Allah berbicara kepada manusia melalui Kristus atau melalui anaknya. Kita melihat di perjanjian lama di kitab Kejadian, kalau kita melihat bagaimana Allah menciptakan alam dunia semesta ini dan termasuk kita, itu ada 3 pribadi di sana. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Bapa, kemudian Dia yang berkata jadilah, artinya firman, dan kemudian ada roh yang melayang-layang. Kalau kita lihat di Kejadian yang pertama, yang artinya apa? Di sana 3 pribadi itu, satu oknum yang namanya Allah itulah yang menciptakan. Artinya apa? Kenapa Allah berbicara secara spesial, saya katakan tadi, khusus melalui Kristus untuk hari di mana Kristus datang ke dunia ini, karena Kristus ada ketika penciptaan dunia ini. Sebelumnya karena memang dia Allah, artinya saya tidak ingin berbicara apakah dulu tidak ada, bukannya di situ, tapi bagaimana Allah itu dalam 3 pribadi itu sama-sama untuk menciptakan alam ini. Bukan Bapa sendiri, bukan Yesus sendiri, bukan Roh Kudus sendiri, tapi 3 pribadi itu yang menciptakan ini. Sehingga kenapa harus berbicara melalui anaknya? Karena Kristus ada saat itu. Jadi alam semesta, manusia, kenapa penting ada Yesus saat ini? Karena Yesus ada sebelum dunia diciptakan. Dan ada juga ketika
menciptakan dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa penting bahwa sang anak ini, Yesus ini, dia menjadi, boleh dikatakan Allah berbicara melalui beliau, melalui Yesus ini. Karena yang kedua adalah karena Kristus yang turun menjadi manusia. Sehingga ketika jadi manusia ini, karena dia ini menggambarkan citra Allah sendiri. Dia itu perkataan Allah sendiri. Buktinya di dalam mana? Kita akan melihat satu ayat firman Tuhan yang menjadi bekal kita dalam pembahasan kita hari ini. Dikatakan demikian dalam Yohanes 1 ayat yang pertama dan kedua, dikatakan di sini berbicara demikian. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. En arche en hologos prostonteon, kai hologos theos. Yang artinya apa? Bahwa Allah pada mulanya itu bersama-sama. Firman yang artinya Yesus di sini adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sehingga ketika jadi manusia penting. Kenapa? Karena Allah sendirilah yang jadi manusia. Artinya sebenarnya kenapa berbicara melalui anaknya? Artinya Allah berbicara sendiri langsung kepada manusia. Itu kenapa pentingnya bahwa Allah berbicara kepada manusia melalui anaknya. Dikatakan di sana ayat yang kedua, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya, awalnya, artinya yang tak terhingga. Artinya kapan? Artinya adanya, bukan adanya dunia. Tetapi ketika Allah ini ada, semuanya tetap bersama. Sehingga sampai ketika Kristus jadi manusia, itu penting bagi kita. Karena apa? Allah bisa berbicara langsung kepada manusia. Yang ketiga adalah pada akhir zaman, bahwa Kristus adalah hakim yang menjadi hakim. Kenapa Kristus penting, anak ini penting berbicara kepada manusia? Karena Yesus ini pada akhirnya dia akan menjadi hakim. Jadi dia bisa menyampaikan, menjelaskan, dan dia berfirman di dunia ini bagaimana tentang akhir zaman, bagaimana tentang kerajaan Allah, bagaimana tentang hidup kekal, bagaimana tentang surga, bagaimana tentang kehidupan yang harusnya menjadi kehidupan orang percaya atau orang Kristen. Yaitu kehidupan yang seturut kehendak Tuhan sampai akhir zaman. Karena kita akan menghadapi Kristus, anaknya, bukan lagi sebagai perantara kita untuk kita mendapatkan penebusan dosa, tetapi dia akan menjadi hakim. Kalau dia penuh kasih, penuh cinta kasih, tapi nanti dia akan menyatakan keadilannya, ketegasannya sebagai seorang hakim. Kita bersyukurlah dunia sebelum dijadikan, hari ini, dan bahkan nanti, Allah berbicara melalui Yesus. Oleh sebab itu hari ini kita diberkati. Kalau Kristus kenapa menjadi spesial? Karena dia adalah Allah sendiri. Melalui nabi, melalui rasul, mungkin manusia kurang puas karena itu sama-sama manusia. Dan Allah pun memberikan kebebasan, manusia bukan didikte ketika menyampaikan. Bukan berarti Allah jadi manusia yang namanya Kristus atau Yesus lalu didikte oleh Allah Bapa. Tapi bagaimana firman itu tersampaikan sendiri. Misalkan kalian mendapatkan pesan, nak, kamu aku utus ke rumahnya seseorang, kamu harus menyampaikan pesan Bapak. Pertama ini pesannya, kedua, ketiga. Apakah sama persis dalam menyampaikan seperti ketika titik koma yang disampaikan orang tuanya tadi? Tidak mungkin. Tetapi inti daripada apa yang disampaikan kepada orang itu adalah apa yang disampaikan, dua hal atau tiga hal tadi akan tersampaikan. Sama, Bapa menyampaikan melalui rasul, Bapa menyampaikan melalui nabi, dan melalui Kristus terlebih karena dia sendiri tidak mungkin ada yang salah dalam pesannya. Nabi pun diberkati dengan Roh Kudusnya sehingga tidak salah. Apalagi Allah sendiri yang jadi manusia. Menyatakan bahwa apa? Seluruh kebenaran dalam Kristus itu adalah firman Allah. Jadi jangan bimbang lagi, jadi jangan kita menjadi khawatir lagi karena Kristus sendiri yang berbicara kepada manusia. Bersyukurlah kita kalau saya dan kalian semuanya adalah orang-orang yang mengenal Kristus. Karena setiap perkataan Kristus adalah firman. Tapi tugas kita hari ini, mari kita mendengar setiap perkataan Kristus. Karena dia adalah Allah yang berbicara.
Dia adalah firman-Nya Allah. Oleh sebab itu mari kita teladani dan kita ikuti dalam kehidupan kita. Bagaimana menjadi Kristen yang sejati? Teladan sudah diberikan, ini loh hidup seperti Kristus. Apakah kalian mau hidup seperti Kristus? Mungkin ada yang berkata, nggak mungkin, susah, sulit. Ya, kita sebagai manusia. Tapi bagaimana sih hidup yang benar itu? Jawabannya di dalam Kristus. Karena dia adalah firman Allah. Karena dikatakan ayat yang selanjutnya sebagai penutup hari ini adalah dikatakan demikian. Ayat yang ke-14 di dalam dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau ingin mendapatkan kasih karunia, ingin mendapatkan kebenaran yang sejati, datanglah kepada Yesus yang sudah menjadi manusia. Karena apa? Memberikan satu teladan bagi kehidupan kita. Kalian ingin hidup dalam kasih dan kalian hidup dalam kebenaran, teladani dan ikutlah teladan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kiranya kalian semua meneladani Kristus dalam kehidupanmu. Masa sulit, masa senang, masa apapun saat ini. Jadikan Kristus sebagai sokok guru kehidupanmu. Aku harus hidup seperti Kristus karena Kristus yang memampukan kalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur buat hari ini kami boleh melihat karya Bapa melalui Kristus, yaitu Sang Firman. Dari awal mula sampai Kristus datang ke dunia dan bahkan sampai akhir zaman. Sehingga apa yang dikatakan sungguh benar. Dan kami harus meneladani mengikuti teladan Kristus. Sehingga kehidupan kami menjadi orang-orang yang tidak khawatir lagi, tetapi memiliki keyakinan, kepercayaan yang kokoh bahwa di dalam Kristus itu adalah kebenaran. Dan hidup kami supaya benar, kami harus hidup sebagaimana Kristus hidup di dunia ini. Jadi contoh teladan bagi orang lain. Kami mengucap syukur, tolonglah kami, tolonglah anak-anak kami untuk bisa melakukan kebenaran Tuhan dalam kehidupannya, sehingga kehidupannya bersandar di dalam Engkau senantiasa. Kami mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak kami, berkati guru-guru, dan berkati sivitas semua yang ada di SKA Genteng dengan berkat yang dari surga. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya jadi berkat bagi kita sekalian. Dan jangan lupa kalau kalian terbeban dan ingin melayani Tuhan dalam persembahan, silakan kalian kirimkan melalui persembahan di nomor rekening. Atau ketika ke sekolah kalian bisa sampaikan di sana. Tuhan memberkati kita sekalian. Jangan lupa besok Sabtu kita akan ketemu lagi dalam Voice of Aletheia berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas.